Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Budaisme. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kisah singkat Sukong. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke topik hari ini. Tapi, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Siapkan cemilan, nyamankan posisi, dan cerita pun dimulai. Sumber ini diambil dari buku berjudul Menabur Benih Dharma di Nusantara, ditulis oleh Edi Juangari. Kisah dimulai dari tahun 1923, seorang anak laki-laki bernama Boan. Ayahnya bernama Honggi dan ibunya bernama Sepmoy. Ayahnya bekerja sebagai wigmaster, sebutan orang mengurusi surat tanah, KTP, dan sebagainya. Boan kecil hidup dengan segala keprihatinan. Untuk mendapat uang jajan, ia rela bekerja kepada orang lain. Boan kecil yang tak jauh berbeda dengan sifat anak-anak seumurannya. Yang membedakannya adalah sifat keingintahuannya terhadap dunia kebatinan. Pada suatu ketika, Boan bertemu dengan orang Belanda. Beliaulah yang mengajarkan ilmu magnetisme, suatu ilmu untuk menyembuhkan orang sakit dengan tenaga magnet. Magnet, serem juga ya. Selain itu, dia juga mengenalkan Boan dengan ajaran teosofis, ajaran yang membicarakan tentang ilmu kebatinan. Untuk memperdalam ilmunya, Boan remaja pun pergi ke Belanda dengan maksud untuk belajar lebih dalam. Untuk pergi ke sana, perang dingin pun terjadi antar anak dan orang tua. Pada tahun 1951, baliklah Boan dengan rupa rambut gondrong, berjanggut panjang. Alasan dia tidak mencukur karena hal yang sepele. Jika masih dungu, jangan dipotong. Bikin malu diri sendiri saja, ujarnya. Sekian lama tinggal di Jakarta dan menjadi guru, ia memutuskan untuk menjadi anagarika, yaitu pelayan Buddha yang menyebarkan agama. Dari hal ini, dia banyak diundang dan menjadi penceramah di banyak tempat. Pada suatu momen, ketika ayah Boan meninggal, timbul dorongan dalam diri untuk menjadi biksu. Samanera sendiri menjadi jalan pertama Boan menjadi biksu. Hal ini dikarenakan menurut ajaran Buddha, untuk berterima kasih kepada suhu harus menjadi murid suhu itu. Akhirnya, pada saat hari lahir Bodhisattva Avalokitesvara, Boan dicukur rambutnya dan menjadi seorang samanera yang bernama luhur Samanera Tizeng. Selanjutnya, dengan bantuan dana dari Yang Agung Maha Biksu Pencing, maka berangkatlah Tizeng ke Burma untuk belajar dan ditahbiskan menjadi biksu. Dengan nama Jinarakita dengan gelar Asin, akhirnya kembali ke Indonesia. Beliau lebih lanjut dikenal dengan Yang Agung Asin Jinarakita. Asin adalah gelar bahwa yang memakainya adalah biksu, sedangkan Jinarakita adalah orang yang pantas dilindungi dan diberkahi Buddha. Asin Jinarakita adalah biksu Indonesia pertama setelah keruntuhan Majapahit. Kemudian, dengan gigih menyebarkan dharma ke seluruh penjuru Indonesia hingga agama Buddha kembali bangkit. Dan kita dapat kembali mengenal serta belajar agama Buddha. Di akhir hayatnya,
beliau menghabiskan waktu di Wihara Sakyawanaram di Pacet. Beliau menggambarkan bahwa keuletan dan kegembiraan bisa berjalan bersama. Kedisiplinan tidak menghalangi untuk terciptanya spontan, dan setiap insan membawa karmanya masing-masing. Sekian informasi yang bisa Budaisme sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyebutan maupun informasi menarik lainnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Budayana TV. Budaisme pamit. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.